Dalam rangka Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2020, saya akan melakukan presentasi PKM pelatihan penanganan cedera olahraga dengan metode RISE. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bertujuan untuk menjaga kebugaran dari tubuh kita. Nah, dari aktivitas fisik itulah muncul resiko untuk terjadinya cedera yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak berolahraga itu sendiri. Cedera olahraga ini bisa terjadi mulai dari sebelum olahraga pada saat pemanasan, saat berolahraga itu sendiri, maupun saat pendinginan atau setelah olahraga. Nah, cedera olahraga bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi pada tulang, otot, tendon, maupun ligamen. Nah, tentunya dengan adanya cedera ini kita perlu suatu metode yang baik, yang mudah diterapkan di masyarakat, sehingga bisa dengan mudah masyarakat itu memahaminya dan mempraktekannya. Di sini ada metode RISE. RISE sendiri adalah singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. RISE ini diciptakan untuk penanganan cedera akut pada soft tissue injury. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan bekal keilmuan dalam bidang penanganan cedera olahraga dengan metode RISE pada Rukun Krida Muda atau RKM di Desa Guyangan, Nogotirto, yang secara teoritis dan praktis dalam meningkatkan pengetahuan penanganan cedera pada saat olahraga. Metode yang kita gunakan dalam penyuluhan atau sosialisasi yang disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Miki Fredianto SPOT, kemudian dibantu oleh Dr. Hafni Zuhra, spesialis bedah anak, dan dilanjutkan dengan workshop atau pelatihan secara langsung bagaimana menangani cedera olahraga dengan metode RISE. PKM ini melibatkan sekitar 20 anggota Rukun Krida Muda RKM. Dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini mencakup melakukan sosialisasi tentang penanganan cedera pada saat olahraga dengan menggunakan metode RISE. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan atau workshop dengan memberikan kesempatan para peserta untuk mempraktekkan hasil atau informasi yang sudah diterima sebelumnya pada saat sosialisasi. Kemudian setelah pelatihan dilaksanakan, dilanjutkan dengan mengisi kuesioner untuk mengetahui sejauh mana pemahaman akan pentingnya pengetahuan tentang penanganan cedera pada saat olahraga dengan menggunakan metode RISE. Pada profil responden kita dapatkan data bahwa sebagian besar umur peserta pelatihan itu sekitar umur 16 sampai 20 tahun. Jadi umur-umur dewasa muda sekitar 55%. Kemudian untuk pekerjaan rata-rata adalah mahasiswa sekitar 50%. Sedangkan untuk pendidikan terakhir dari responden itu terbanyak adalah S1 sebanyak 13 responden atau sekitar 65% dan sisanya adalah berpendidikan SMA atau sekitar 35%. Berdasarkan analisis situasi yang kita lakukan saat survei di Desa Guyangan Nogotirto, itu memperlihatkan bahwa komunitas Rukun Krida Muda itu masih merasa kesulitan dalam memahami bagaimana penanganan cedera olahraga, terutama dengan metode RISE ini. Nah, berdasarkan hasil diskusi ini, para anggota RKM ini menginginkan adanya suatu pelatihan untuk bisa memahami lebih mendasar lagi dan lebih mudah lagi untuk bisa diterapkan di kemudian hari.
Nah, dari hasil diskusi ini kita sepakati diadakan 2 metode, yaitu yang pertama sosialisasi berupa presentasi, yang kedua yaitu dengan workshop atau pelatihan. Pada tahapan yang pertama presentasi, para peserta mendapatkan suatu ilmu bagaimana tentang cedera olahraga, apa saja yang menjadi faktor resiko cedera olahraga, apa bentuk-bentuk dari cedera olahraga, serta bagaimana cara penanganan yang tepat jika terjadi cedera olahraga. Pada pelaksanaan sosialisasi ini nampak sekali bahwa peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Para peserta juga aktif mengajukan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan penanganan cedera olahraga, kemudian menanyakan tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat saat terjadi cedera. Di sini terjadi dialog dua arah yang sangat aktif. Kemudian peserta juga sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi ini dan menganggap bahwa sosialisasi ini sangat penting dalam penanganan cedera olahraga. Kemudian dilanjutkan pada metode yang kedua yaitu workshop atau pelatihan. Pada kegiatan pelatihan ini peserta diberi kesempatan untuk mempraktekkan informasi atau ilmu pengetahuan yang didapatkan pada saat presentasi atau sosialisasi itu, bagaimana penanganan cedera olahraga. Nah, kita bagi kelompok masing-masing menjadi yang terdiri dari 5 orang kelompok dengan menerapkan prosedur physical distancing, kemudian APD yang lengkap untuk menghindari resiko penularan corona. Nah, pada peserta mempraktekkan penanganan cedera menggunakan metode RISE step by step dengan pendampingan dari saya sendiri maupun dari Dr. Hafni. Nah, bahan-bahan sudah kita siapkan semua. Di situ ada ice pack, ada elastis bandage, ada arm sling, dan lain sebagainya untuk keperluan praktek. Setelah selesai melakukan presentasi dan pelatihan, di akhir sesi kita edarkan kuesioner untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan tentang penggunaan metode RISE ini untuk penanganan cedera olahraga akut. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar, lebih dari 60%, sekitar 60%, itu pengetahuannya meningkat ke kategori tinggi dengan skor antara 22 sampai 32. Kemudian sebagian yang lain, yaitu sebanyak 6 orang atau 30%, masuk ke kategori rata-rata. Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan tentang pelatihan penanganan cedera olahraga dengan metode RISE ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengabdian berupa sosialisasi penanganan cedera olahraga dengan metode RISE ini bagi komunitas rukun Krida Muda di Desa Guyangan Nonggotirto telah terlaksana sesuai dengan jadwal. Yang kedua, bahwa pengabdian berupa pelatihan penanganan cedera olahraga dengan metode RISE untuk RKM di Desa Guyangan Nonggotirto dinyatakan berhasil. Setelah diberikan kuesioner sebanyak 14 responden, sekitar 70% menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai penanganan cedera dan sebanyak 6 responden atau 30% masih menunjukkan nilai rata-rata. Sehingga disimpulkan ada perbedaan pengetahuan tentang penanganan cedera olahraga dengan metode RISE sebelum dan setelah pelatihan. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.